Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 296-298 ini biaya pengobatannya, bayar setengahnya dulu. Dengan pergelangan tangannya yang dicubit oleh Kevin Ye, si cantik es Mia Fang dari sekolah menengah pertama Ling Hai No. Satu sangat malu hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Bibirnya begitu merah sehingga mulutnya tampak seperti akan menganga. Meskipun dia gugup dan malu, Mia Fang masih mengangkat kepalanya dan mengintip Kevin Ye dari waktu ke waktu. Awalnya, dia mengira bahwa Kevin Ye membawanya ke lereng gunung yang terpencil ini untuk memenuhi janjinya selama pelajaran pagi dan sedikit menggertaknya. Tetapi Mia Fang tidak pernah berpikir bahwa Kevin Ye benar-benar akan menatapnya dengan serius. Hal ini menyebabkan Sang Dewi, yang sudah siap menghadapi badai, merasa sedikit kecewa. Kevin Ye, dia terlihat sangat tampan saat dia bersikap serius. Saat dia diam-diam melirik Kevin Ye, hati Mia Fang dipenuhi dengan kegugupan dan kegembiraan. Namun, ketika dia melihat Kevin Ye memotong meridiannya, Mia Fang sepertinya mengingat adegan ketika dia bertemu Kevin Ye untuk pertama kalinya. Saat itu, perkataan Kevin Ye yang mengatakan, "Cantik, kamu sakit," telah terukir dalam di benak Mia Fang. Saat itu, Mia Fang mengira bahwa Kevin Ye hanya mengoceh omong kosong untuk menarik perhatiannya, tetapi tampaknya Kevin Ye tidak mengoceh omong kosong saat itu, tetapi benar tentang hal itu. Melihat Kevin Ye memegang lengannya untuk waktu yang lama, Mia Fang akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan lembut, "Kevin Ye, tubuhku." Kevin Ye perlahan menoleh ke belakang, sedikit melepaskan jari-jarinya yang memegang Mia Fang, dan berkata dengan senyum pahit, "Mia Fang, penyakit jantungmu adalah bawaan, itu agak berduri. Untungnya, kamu telah berlatih seni bela diri sejak kamu masih muda. Jika kamu orang normal, kamu pasti sudah lama meninggal." Mia Fang tentu saja tahu masalah yang dideritanya, tetapi mendengar penyakit itu dari mulut Kevin Ye, Mia Fang merasa sedikit sedih. Mia Fang menundukkan kepalanya karena merasa rendah diri, dan tidak berani menatap ekspresi Kevin Ye. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar seorang sosok menyukainya, dia tidak akan menikahi gadis yang sakit-sakitan. Jadi ketika dia memikirkannya, hati Mia Fang terasa sakit, dan wajahnya langsung pucat. Melihat tubuh Mia Fang bergoyang 2 kali di udara, Kevin Ye berteriak berulang kali, "Tidak bagus. Apa yang dipikirkan gadis bodoh ini? Apa tabu terbesarnya?" Dia melangkah maju untuk mendukung Mia Fang, dan dengan ringan mengetuk atrium kiri Mia Fang dengan jarinya. Mia Fang hanya merasakan aliran air jernih merembes melalui ujung jarinya, mendekati hatinya yang kosong. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kulit wajah Mia Fang sudah mulai kembali kemerahan, dan bahkan ada rangan lega yang keluar dari sudut mulutnya. Namun, ketika Mia Fang melirik tindakan Kevin Ye, wajahnya langsung memerah. Pada saat ini, jari Kevin Ye menekan dadanya yang lembut. Meskipun dia tahu bahwa Kevin Ye sedang mengobatinya, itu tetap saja tempat pribadi gadis itu, mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak keberatan. "Kevin Ye, aku baik-baik saja sekarang, tanganmu. Tanganmu." Mia Fang sangat malu sehingga dia tidak tahu bagaimana mengingatkan Kevin Ye sebaliknya. Namun, melihat ekspresi malu-malu Mia Fang, Kevin Ye tetap tidak tergerak, dan bahkan memiliki ekspresi senang di wajahnya. Jarinya dengan sembarangan menggambar lingkaran di hati Mia Fang, dan kemudian dia tersenyum jahat, "Mia Fang, kamu orang dewasa dengan penyakit lama, bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat jika kamu tidak mengobatinya sedikit lebih banyak?" "Kevin Ye, kau..." Wajah Mia Fang memerah. Ia tahu Kevin Ye memanfaatkannya, tetapi ia tidak bisa membantahnya. Merasakan ujung jarinya yang kuat di dadanya, Mia Fang gemetar, tenggorokannya mengerang dan kakinya yang panjang dan indah menjadi tidak stabil. Ia langsung jatuh di atas tubuh Kevin Ye, memohon belas kasihan sambil cemberut, "Kevin Ye, tidak, jangan." Namun, Kevin Ye tidak memperhatikan permohonannya, dan terus memainkan jari-jarinya. Perubahan posisi yang tiba-tiba ini hampir membuat Mia Fang gila. Sang dewa bejat Kevin Ye, ia tidak hanya memiliki pengalaman dan kultivasi selama 1 dekade, ia juga memiliki banyak pelatihan dalam seni merayu. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti Mia Fang menolaknya? Itu hanya sepasang jari, tetapi kekuatan jari-jarinya tepat. Itu benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan. Mia Fang sekarang merasa bahwa pikirannya benar-benar kosong, pikirannya telah lama melayang ke tempat lain. Di bawah serangan Kevin Ye yang kuat, Mia Fang yang melahap juga mulai membalas tanpa sadar. Jari-jarinya yang mati rasa mulai bergetar perlahan, dan tanpa sadar merasakan di sepanjang perut bagian bawah Kevin Ye.
Segera setelah itu, Mia Fang merasakan telapak tangannya memanas, dan kemudian, dia terkejut. Dia merasakan ketakutan dan rasa baru, bagaimana mungkin, bagaimana bisa begitu besar. Tetapi tepat ketika Mia Fang hendak kehilangan dirinya dalam lautan keinginan, Kevin Ye tertawa nakal, telapak tangannya mencengkeram dada Mia Fang dengan ringan, setelah itu dia menghentikan langkahnya. Mia Fang kemudian menghela napas lega, pipinya memerah, dia menatap Kevin Ye dengan matanya yang memikat, dan cemberut sambil bertanya, mengapa kamu berhenti? Kevin Ye tertawa sinis, Mia Fang, sebagai pasien, perawatan yang diberikan oleh dokter itu bagus. Namun, jika Anda mengambil inisiatif, saya, sang dokter, tidak akan bisa mengendalikan Anda. Mia Fang terkejut, dan segera melepaskan tangannya yang memegang harta berharga Kevin Ye dengan panik, lalu tinjunya mendarat di dada Kevin Ye, cemberut, kamu sangat menyebalkan, bukankah itu yang kamu lakukan? Bergumam pada dirinya sendiri, Mia Fang memiliki ekspresi tidak setuju. Dia benar-benar tampak seperti seorang gadis yang bersikap seperti anak manja kepada pacarnya. Namun, dengan sangat cepat, sisa-sisa Mia Fang ini menghilang, dan sedikit ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Berjuang untuk berdiri dari tubuh Kevin Ye, Mia Fang menundukkan kepalanya dan bertanya dengan lembut, Kevin Ye, apakah aku tidak cantik? Kevin Ye tidak percaya. Mia Fang yang biasanya sombong benar-benar mengajukan pertanyaan seperti itu sehingga dia tidak memiliki kepercayaan diri. Tidak, kamu cantik. Di antara semua gadis yang pernah kutemui, kecantikanmu setidaknya berada di posisi 3 teratas. Mendengar jawaban Kevin Ye, Mia Fang merasa senang sesaat, tetapi pertanyaan itu muncul dengan sangat cepat. Hati Mia Fang yang baru mulai berpikir tanpa henti, di mata Kevin Ye, siapakah kecantikan yang berada di peringkat pertama dan kedua? Namun, meskipun dia ingin, Mia Fang tidak bertanya, karena Mia Fang tidak ingin Kevin Ye berpikir bahwa dia adalah seorang gadis dengan hati yang kecil. Dia dengan berani mengangkat kepalanya dan menatap tunangannya. Akhirnya, Mia Fang tidak dapat menahan keraguan di hatinya dan bertanya, Kevin Ye, apakah kamu meremehkanku karena penyakit di tubuhku? Jelas bahwa pertanyaan ini bahkan lebih penting bagi Mia Fang daripada yang sebelumnya. Dengan mata menyipit, Mia Fang menatap Kevin Ye dengan ekspresi cemas. Dalam hatinya, dia dengan cemas menunggu jawaban Kevin Ye. Setelah beberapa lama, Kevin Ye akhirnya tertawa ringan, dan menggelengkan kepalanya, tidak. Penyakitmu mungkin tampak tak tersembuhkan bagi orang lain, tetapi bagiku itu bukan masalah besar. Saat dia berkata demikian, Kevin Ye berbalik dan berkata dengan serius, dalam waktu setengah tahun, paling lama setengah tahun, aku bisa menyembuhkanmu, dan membuatmu memiliki tubuh yang sehat dan bugar. Mia Fang terkejut sesaat, lalu entah kenapa merasa senang. Benarkah? Kevin Ye, kau tidak berbohong padaku, kan? Katakan padaku, apakah aku sedang bermimpi? Dia lebih jelas daripada siapapun tentang penyakit Mia Fang. Bahkan kakeknya sendiri, yang memiliki tahap gajah naga tidak berdaya melawannya, hanya bisa dikatakan membiarkan alam mengambil jalannya. Namun, Kevin Ye sebenarnya mengatakan bahwa dia bisa mengobatinya dalam waktu setengah tahun, hidup, terkadang lebih masuk akal daripada hal lainnya. Melihat Mia Fang begitu gembira hingga hampir menari kegirangan, Kevin Ye sekali lagi terpikir untuk menggoda Mia Fang. Setelah menggelengkan kepalanya beberapa saat, Kevin Ye tertawa nakal, tentu saja, dengan kemampuanku, aku akan dapat menyembuhkan penyakit di tubuhmu dalam waktu setengah tahun, tetapi itu akan tergantung pada apakah kamu bersedia bekerja sama atau tidak ketika saatnya tiba. Ketika Kevin Ye mengucapkan 4 kata, ambil inisiatif untuk bekerja sama, Mia Fang dengan malu-malu berkata karena kebiasaan, bajingan. Mengingat kerjasama, yang memalukan tadi, Mia Fang awalnya sedikit menggeliat. Namun dengan sangat cepat, Mia Fang menguatkan hatinya, dia dengan berani mengangkat kepalanya, dan menatap senyum jahat Kevin Ye. Tubuhnya yang halus mengambil inisiatif untuk mendekati Kevin Ye. Angin sepoi-sepoi di gunung meniup ujung roknya. Kaki Mia Fang yang lurus dan indah sedikit berjinjit, dan kemudian, bibir merahnya yang halus dengan ringan mengetuk mulut Kevin Ye. Kemudian, dia mendengar Mia Fang mengedipkan matanya dengan nakal dan berkata, Kevin Ye, ini dianggap biaya pengobatan, bayar setengahnya dulu. Setelah mengatakan itu, Mia Fang dengan malu-malu menundukkan kepalanya, setengahnya lagi, aku akan memberikannya kepadamu dalam waktu setengah tahun. Meskipun Mia Fang mengatakannya dengan cara yang tidak jelas, Kevin Ye segera memahami makna yang tersirat. Kevin Ye segera tertawa sinis, baiklah, dalam waktu setengah tahun, aku ingin mengambil kembali bunga dan modalku. Saat dia berbicara,
Kevin Ye menjilat sudut mulutnya, memperlihatkan ekspresi yang sangat dalam dan jahat. Mia Fang segera menjadi malu, dan tatapannya dengan panik meninggalkan garis pandang Kevin Ye. C297 berbicara dengan Anda tentang kesepakatan bisnis. Sejak dia diganggu dengan kejam oleh Kevin Ye di belakang sekolah, hubungan antara Mia Fang dan dia menjadi lebih rumit. Beberapa hari telah berlalu, dan meskipun percakapan Kevin Ye dan Kevin Ye di kelas masih seperti biasa, gerakan-gerakan kecil dan tatapan ragu di mata mereka terus berkembang. Sesekali, mereka saling melirik dan tersenyum. Sesekali, dia akan membengkokkan kelingkingnya di bawah meja. Hal semacam ini sudah menjadi hal yang biasa. Dia akan linglung, akan tertawa bodoh, dan terkadang akan mengintip Kevin Ye yang ada di sampingnya. Dia kemudian dengan senang hati akan menggunakan waktu kelasnya untuk menggambar profil Kevin Ye di buku pelajarannya. Ini hampir menjadi seluruh kehidupan Mia Fang beberapa hari ini. Bahkan gadis kecil Lana Qin tercengang oleh perubahan amitinya sendiri. Sedangkan untuk Kevin Ye, semuanya tampak normal. Dia akan melihat buku ekstrakurikulernya di kelas, dan pergi ke kafetaria untuk makan bersama Lin Sailing ketika waktunya makan. Dari waktu ke waktu, dia diam-diam berkencan dengan Mia Fang. Meskipun setiap kali dia membuat Mia Fang tidak bisa melepaskannya, dia tidak akan pernah membuat kemajuan yang berarti. Mia Fang hanya bisa membencinya dan khawatir. Setelah seminggu menjalani kehidupan sekolah yang santai, minggu ini mungkin menjadi minggu yang paling membahagiakan dan paling membahagiakan bagi Kevin Ye setelah dia terlahir kembali di bumi. Itu adalah hari Jumat lainnya. Mengikuti suara bel yang jelas, gelombang sorak-sorai dan teriakan lega meledak dari dalam kampus sekolah menengah pertama No. 1. Para siswa yang menantikan istirahat segera meninggalkan ruang kelas 11 di tahun kedua sekolah menengah atas mereka. Kevin Ye. Mia Fang menyeret tubuhnya. Dia tidak pergi, tetapi mengangkat kepalanya dan menatap Kevin Ye dengan penuh harap. Kevin Ye mendengus ragu. Melihat ekspresi Mia Fang, yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, sudut mulut Kevin Ye tiba-tiba terangkat menjadi senyum nakal. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, jari-jari Kevin Ye mulai mengutak-atik tubuh Mia Fang. Wajah Mia Fang memerah. Dia tidak membiarkan Kevin Ye menindasnya, seperti yang biasa dia lakukan. Sebaliknya, dia melepaskan diri dari genggaman Kevin Ye dan berkata dengan wajah penuh hasrat, "Kevin Ye, akhir pekan ini adalah ulang tahunku yang ke-18, jadi kamu akan datangkan?" Kevin Ye terkejut, dia tidak menyangka Mia Fang begitu berhati-hati tentang masalah ini. Sambil tertawa ringan, Kevin Ye mengangguk dan berkata, "Tentu saja, aku sudah menerima undanganmu, jadi bagaimana mungkin aku tidak pergi?" Mia Fang tertawa manis, lalu mengangguk dengan gembira, "Itu bagus, aku tahu kamu tidak akan mengingkari janjimu." Saat dia berbicara, Mia Fang melompat berdiri, bersemangat seolah-olah dia adalah Perivana. "Aku mengerti, Villa Konorsue yang berada di pinggiran Linhai untuk ulang tahunku, jam 6 sore, kau harus datang." Mia Fang kemudian mengangkat tinjunya mengancam, "Jika kau berani menjatuhkanku, lihat bagaimana aku akan menjagamu." Setelah dia selesai berbicara, Mia Fang menundukkan kepalanya dengan keras, dan dengan lembut menyentuh permukaan air ke pipi Kevin Ye. Kevin Ye, di sisi lain, memiliki pandangan gelisah di matanya saat dia melihat ke ujung kerah Mia Fang sebelum mendesak emosional. "Wow, laut yang berombak." Wajah Mia Fang langsung memerah. Dia berdiri dan bertanya pada Kevin Ye, "Pei, bajingan, kemana kau melihat?" Wajahnya memerah, dan dia berlari dengan malu-malu sampai dia mencapai pintu masuk kelas. Kemudian, melihat kembali ke Kevin Ye yang masih mabuk oleh ombak, dia berkata, "Kevin Ye, aku pulang, sampai jumpa di akhir pekan." Setelah itu, Mia Fang pergi seperti peri. Mia Fang menyenandungkan sebuah lagu sambil menyemangati dirinya sendiri dalam hati, "Kevin Ye, aku harus memperlihatkan diriku yang paling cantik akhir pekan ini. Aku harus menjadi wanita tercantik di matamu." Di dalam kelas, Kevin Ye meregangkan tubuh dengan malas, dan dengan senyum di bibirnya, dia berkata, "Mia Fang, oh Mia Fang, kamu benar-benar gadis yang gigih dan manis." Villa Konorsue, Villa Konorsue, oh, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Tiba-tiba, Kevin Ye menepuk pahanya dan berkata, "Sial, bukankah itu villa yang diberikan Sue tua kepadaku? Sial, tidak kusangka dia akan menyetir sendiri ke wilayahku. Apakah ini kebetulan? Atau apakah ini hanya kebetulan?" Setelah meratapi tentang kebetulan-kebetulan di dunia, dan bahwa langit sudah mulai gelap, Kevin Ye tidak lagi tinggal di kelas. Sebaliknya, dia berdiri dan perlahan berjalan keluar.
Di lorong, Kevin Ye bahkan belum melangkah 2 langkah ketika dia melihat sosok cantik perlahan mendekat. Siapakah guru wanita cantik ini, Cindy Qin, yang datang untuk menemui Kevin Ye? Melihat Kevin Ye, wajah Cindy Qin dipenuhi dengan konflik, tetapi juga memiliki antisipasi. Dia ingin membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sejak dia menolak Kevin Ye pada hari Jumat, hati Cindy Qin telah terjerat dengannya berulang kali, dan dia tidak tahu identitas apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi Kevin Ye. Adapun Kevin Ye, dia tampaknya selalu menghindari untuk sendirian dengan Cindy Qin lagi. Ini membuat Cindy Qin merasa semakin kesal, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Mereka berdua memiliki pertemuan yang canggung setelah sekolah, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, Kevin Ye hanya menyapa Cindy Qin dengan sopan, "Halo, Profesor Qin." Setelah mengatakan itu, Kevin Ye berjalan melewati Cindy Qin dengan langkah lebar, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Hanya mengatakan, "Profesor Qin," saja akan menyebabkan puluhan ribu meter riak muncul di hati Cindy Qin. Cindy Qin jelas merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Itu bukan Sin itu Profesor Qin. Cindy Qin terus menggumamkan 2 kalimat ini pada dirinya sendiri, dan hanya ketika dia mendengar langkah kaki Kevin Ye semakin menjauh, kakinya melunak, dan dia langsung duduk di tanah dan mulai meratap. Penampilannya yang menyedihkan seperti seorang gadis kecil yang permennya telah direnggut. Baru pada saat inilah Cindy Qin akhirnya merasakan makna sebenarnya di lubuk hatinya. Baru saat itulah dia merasakan sakit yang menusuk hati itu, tetapi sudah terlambat. Jika waktu masih bisa diputar, maka Cindy Qin tidak akan ragu untuk menanggapi kegilaan Kevin Ye saat itu. Meskipun dia tahu itu salah, setidaknya dia tidak akan patah hati seperti sekarang. Berdiri di lantai pertama lantai 2 sekolah menengah atas, Kevin Ye diam-diam mendongak ke lantai 6, lalu perlahan menutup matanya, dan mendesah panjang, mengusap bahuku, bagaimanapun juga aku merindukannya. Ada beberapa hal, semuanya sangat bagus, tetapi tidak ditakdirkan untuk menjadi milikku. Saat suara Kevin Ye jatuh, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, dan melepaskan sinar cahaya dingin. Aku tidak menyangka kau menjadi penyair yang romantis. Suara wanita yang mengejek tiba-tiba terdengar di belakang Kevin Ye. Kevin Ye mendengus dingin dan berkata, aku juga tidak menyangka bahwa kalian berdua kucing berkaki 3 benar-benar akan kembali untuk membuang nyawa kalian. Setelah mengatakan itu, sosok Kevin Ye dengan cepat melintas, dan meninggalkan bayangan di udara. Kevin Ye tiba di semak bunga yang tidak terlalu jauh darinya, mengulurkan tangan, dan meraih, kau berpura-pura, keluarlah sekarang juga. Setelah itu, sosok yang anggun dibawa keluar dari genggaman Kevin Ye seperti seekor ayam kecil. Pada saat yang sama, sosok lain muncul di samping Kevin Ye, tetapi dia tidak memiliki niat untuk menyerang Kevin Ye, dan malah menjelaskan dengan cemas, Kevin Ye, jangan salah paham, kami tidak punya niat jahat, dan hanya ingin membahas kesepakatan bisnis denganmu. Kevin Ye menatap kosong, mengangkat tangannya dan perlahan meletakkan gadis itu di tangannya. Bisnis. Pantat wanita itu menyentuh tanah saat dia berteriak dengan marah, sialan, dasar sapi biadab, memperlakukan gadis seperti ini sama sekali bukan sikap seorang sosok sejati. Bab 298 taklukkan yang tua ke-8 dan yang tua ke-9. Malam sudah larut. Di sebuah kedai kopi kecil dekat sekolah menengah, 3 pemuda duduk saling berhadapan. Secangkir kopi harum diletakkan di samping mereka masing-masing. Kevin Ye bersandar ke jendela, memasang ekspresi malas di wajahnya. Pertama-tama, dia melihat orang-orang yang lewat, lalu perlahan-lahan mengalihkan pandangannya, dan menatap pria dan wanita di seberangnya dengan geli dan penasaran. Pada saat ini, pria dan wanita muda yang duduk di seberang Kevin Ye menunjukkan ekspresi yang sedikit gelisah. Siapa lagi mereka berdua selain 2 pembunuh peringkat naga dan harimau, Lin Hai dan Feng Tianjiao yang melarikan diri dari tangan Kevin Ye dengan panik. Sejak mereka berpisah di pinggiran Yanjing, Lin Hai dan Feng Tianjiao telah menjalani kehidupan yang mengerikan sebagai tikus jalanan. Khususnya untuk Feng Tianjiao, dia akan selalu terbangun oleh mimpi buruk di kegelapan malam, bermimpi bahwa dia dikejar oleh orang-orang dari organisasi. Lin Hai tidak jauh lebih baik. Setiap hari, dia akan tinggal di belakang untuk makan, bersembunyi, melarikan diri, dan panik. Setelah 10 hari gemetar seperti ini, Lin Hai dan Feng Tianjiao tidak dapat lagi menahan siksaan dan tekanan di hati mereka. Setelah mendiskusikannya sebentar, mereka membuat keputusan yang berani, yaitu kembali ke Lin Hai untuk mencari Kevin Ye. Itu karena mereka ingin membalas dendam. Mereka ingin membalas dendam atas bos lama mereka, Tuan nomor 5.
Bicaralah, mengapa kamu datang mencariku? Setelah lama terdiam, Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Namun, aura dari tubuh Kevin Ye tiba-tiba meningkat, memberi Lin Hai dan Feng Tianjiao banyak tekanan. Feng Tianjiao telah menderita di tangan pemuda ini 2 kali berturut-turut, jadi dia tidak berani bersikap kurang ajar di depan Kevin Ye, juga tidak berani menggunakan teknik menyihir apapun. Feng Tianjiao yang tidak berani bersuara hanya bisa melihat lautan pepohonan. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Hai mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kami ingin membahas kesepakatan bisnis denganmu. Kursi ini tahu bahwa Anda telah menyebutkan hal ini sebelumnya. Sekarang saya ingin tahu apa sebenarnya yang Anda maksud dengan bisnis. Kevin Ye menyipitkan matanya dan berpikir. Kami ingin Anda membunuh seseorang. Lin Hai berkata sambil menatap Kevin Ye dengan serius. Membunuh seseorang. Kevin Ye terkejut pada awalnya, tetapi dengan cepat tertawa terbahak-bahak, hehe, ini benar-benar lelucon yang tidak terlalu lucu. Kalian berdua adalah pembunuh profesional, saya tidak menyangka bahwa kedua pembunuh itu juga akan mencari pembunuh. Saat dia mengatakan itu, ujung jari Kevin Ye perlahan mengetuk meja kedai kopi, menghasilkan serangkaian suara berirama. Namun, suara ketukan itu sangat memekakkan telinga Lin Hai dan Feng Tianjiao. Lin Hai tahu bahwa sarannya terlalu berani, dan tidak cukup bagi Kevin Ye untuk mengambil surat itu, tetapi ini adalah pikiran Lin Hai yang paling jujur. Dengan wajah serius, Lin Hai berkata lagi, aku tahu ini sulit bagimu untuk percaya, tetapi kami ingin mempercayakanmu untuk membunuh seseorang. Jika bukan karena tekad kami yang besar, kami tidak akan mempertaruhkan nyawa kami untuk datang kepadamu. Kevin Ye berpikir sejenak, lalu berkata, kata-katamu masuk akal. Mengatakan itu, Kevin Ye merentangkan tangannya, baiklah, terlepas dari apakah kata-katamu benar atau salah, aku sangat ingin tahu sekarang, siapa sebenarnya yang ingin kamu bunuh. Wajah Lin Hai tiba-tiba berubah menjadi ganas saat dia berkata dengan kebencian, kami ingin membunuh peringkat pertama peringkat naga dan harimau, Ai Qiming. Mendengar kata-kata Lin Hai, Kevin Ye tertegun sekali lagi. Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak lagi sambil menatap Lin Hai dengan tatapan ragu. Bukankah itu bosmu? Kamu benar-benar ingin aku membunuh bosmu? Apakah kamu pikir aku akan percaya kebohongan seperti itu? Ini bukan kebohongan, percaya atau tidak, ini adalah kebenaran. Kata Lin Hai setelah hening sejenak. Feng Tianjiao, di sisi lain, tiba-tiba menyela dan cemberut, dia bukan bos kita selalu menjadi alatnya untuk membunuh. Kita hanya punya satu kepala, dan itu adalah 5. Sekarang nomor 5 sudah mati, kita harus membalasnya. Mati. Kevin Ye tertawa tidak mengerti, itu tidak masuk akal, bukankah kalian semua lari ketika aku mengingat Gunung Souyang? Bagaimana kalian semua mati begitu tiba-tiba? Lin Hai menekan emosinya dan tersedak, aturan peringkat naga dan harimau, jika kalian tidak dapat menyelesaikan misi, hanya kematian yang menunggumu jika kalian kembali. Selain itu, nomor 5 secara diam-diam telah mengaktifkan pengawal pembunuh September-nya terakhir kali, menyebabkan seluruh pengawal pembunuh September dimusnahkan. Dengan demikian, Ai Qiming tidak akan membiarkannya pergi. Aku tidak pernah mengira bahwa peringkat naga dan harimau adalah serikat pembunuh yang begitu kejam. Menarik, menarik. Sambil mendesah, tatapan Kevin Ye sekali lagi jatuh pada tubuh Lin Hai dan Feng Tianjiao. Karena bahkan bosmu meninggal, orang yang terkenal ini sangat penasaran, bagaimana kalian berdua bisa selamat. Pada saat ini, Feng Tianjiao juga cemberut dan berkata dengan ekspresi sentimental, itu nomor 5 membunuh semua sisa-sisa pengawal pembunuh September kita sebelum memasuki ibu kota, dan membuat kita berdua pingsan. Setelah itu, dia kembali sendirian dan berbohong bahwa kita telah meninggal di Lin Hai, dan dengan begitu, kita bisa lolos dari malapetaka ini. Kevin Ye mendengarkan dan mengangguk. Tidak heran kedua orang kecil ini ingin membalas dendam atas bos mereka, nomor 5 itu bisa dianggap memiliki semacam persahabatan. Kevin Ye berpikir. Meskipun apa yang dikatakan Feng Tianjiao dan Lin Hai tampak masuk akal, masih ada banyak hal yang tidak dapat diabaikan. Yang pertama adalah bahwa Feng Tianjiao dan Lin Hai tidak kembali ke ibu kota bersama nomor 5, jadi bagaimana mereka bisa begitu yakin bahwa nomor 5 sudah mati? Kedua, bagaimana kedua orang ini bisa begitu yakin bahwa orang-orang dari peringkat naga dan harimau tidak akan mengejar mereka, dan bahkan berani datang di depannya dengan gembar-gembor seperti itu? Tentu saja, ini semua adalah rinciannya. Kevin Ye lebih memperhatikan kekuatan absolut, dan di hadapan kekuatan absolutnya, bahkan jika Lin Hai dan Feng Tianjiao mencoba melakukan trik apapun, itu tidak akan berhasil.
Dengan lembut menarik jarinya, Kevin Ye tertawa, menurut apa yang kalian katakan, sekarang kalian semua adalah anjing yang telah kehilangan rumah. Aku juga ingin tahu apakah kalian mampu meminta bantuanku. Saat dia berbicara, Kevin Ye merentangkan tangannya dan berkata, bagaimanapun, aku bukan orang yang suka beramal, aku tidak mungkin menjadi pembunuh kalian tanpa alasan. Sebenarnya, kata-kata Kevin Ye hanya sebuah penyelidikan. Jika Feng Tianjiao dan Lin Hai berencana untuk mempermainkannya, mereka pasti akan meminta untuk tetap di sisinya. Jika dua orang tanpa status ingin Kevin Ye membunuh mereka, akan menjadi pilihan yang baik untuk menjadi budak Kevin Ye dan seorang budak. Namun Kevin Ye telah membuat kesalahan kali ini. Melihat bahwa Kevin Ye ingin mengambil alih bisnis, Lin Hai sangat gembira. Dia tertawa, jangan khawatir, kami tahu aturan dunia pembunuhan. Meskipun kami sekarang adalah pengkhianat peringkat naga dan harimau, kami masih punya uang. Benar, benar. Feng Tianjiao juga berkata dengan gembira, kami berdua telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, kami juga telah menghasilkan banyak uang dan keduanya telah tinggal di bank Swiss di luar negeri. Lin Hai melanjutkan, meskipun apa yang telah kami lakukan selama beberapa tahun terakhir bukanlah masalah besar, tetapi kami berdua telah mengumpulkan total 50 juta dolar dalam aset. Jika kau setuju untuk menerima kesepakatan ini, maka seluruh jumlah itu akan menjadi milikmu. Kevin Ye tertawa gembira, 50 juta kedengarannya banyak, tetapi ingin membunuh petinggi organisasi hanya dengan uang sebanyak ini, sepertinya itu agak sulit. Berhenti sejenak, Kevin Ye melanjutkan, terlebih lagi, karena Ai Qiming yang kau bicarakan mampu menjadi petinggi peringkat naga dan harimau, maka dia jelas bukan orang biasa. Apakah kalian semua begitu yakin bahwa aku akan mampu membunuhnya? Lin Hai dan Feng Tianjiao tidak dapat menjawab pertanyaan Kevin Ye. Lagi pula, bahkan mereka berdua belum pernah melihat Ai Qiming, apalagi melihatnya bergerak, jadi tidak seorang pun tahu sudah sampai tingkat mana kultivasi Ai Qiming. Lin Hai menghela napas dan berkata, sejujurnya, aku tidak yakin apakah kau bisa membunuh Ai Qiming atau tidak. Namun, tampaknya kau adalah kandidat yang paling cocok untuk pekerjaan itu dalam situasi saat ini. Oh, kenapa? Kevin Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena pertama, ada konflik antara kau dan peringkat naga dan harimau. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi, dan kau juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Kedua, karena kau masih muda. 18 tahun di tahap gajah naga, itu adalah hal yang sangat menakutkan, jadi kau masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Bahkan jika kau tidak bisa membunuh Ai Qiming sekarang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah 20 tahun. Mungkin, dalam 10 tahun, kau akan bisa membunuhnya. Lin Hai berkata sambil menertawakan dirinya sendiri dengan getir, mari kita anggap ini sebagai investasi jangka panjang. Jika aku menang, semua orang akan senang. Jika aku kalah, aku akan kehilangan nyawaku. Masuk akal. Masuk akal. Kevin Ye terus berbicara dengan senyum nakal, namun, aku masih merasa bahwa 50 juta ini tidak cukup. Feng Tianjiao bergumam, dan dengan cemas berkata, tapi kita hanya punya uang sebanyak itu. Kevin Ye tertawa, ini mudah untuk ditangani, aku akan memberi kalian beberapa saran, mulai sekarang, kalian akan mengikutiku dan melakukan sesuatu untukku, dan aku akan bertanggung jawab untuk membantu kalian membalas dendam. Mengenai uangnya, simpan saja untuk kalian sendiri, aku tidak peduli. Lin Hai dan Feng Tianjiao saling memandang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye benar-benar akan memiliki ide ini. Lin Hai adalah orang pertama yang berdiri dari tempat duduknya dan menolak, itu tidak mungkin, kita dapat membayar sebanyak yang kita inginkan, tetapi kita tidak akan pernah menjadi budak lagi. Dengan susah payah, Lin Hai akhirnya lolos dari peringkat naga dan harimau. Dalam hatinya, dia tidak bisa setuju untuk diperbudak lagi. Karena itu, dia segera menolak saran Kevin Ye. Melihat Lin Hai telah berdiri, Kevin Ye juga berdiri sambil tersenyum, jangan terburu-buru menolakku, kalian berdua dapat berdiskusi dan mempertimbangkan lagi. Lagi pula, jika kamu mengikutiku, setidaknya kamu akan dapat hidup di bawah matahari tanpa khawatir dikejar oleh peringkat naga dan harimau. Ini adalah kesepakatan yang sangat bagus. Saat dia mengatakan itu, Kevin Ye melemparkan senyum nakal ke arah Feng Tianjiao yang cantik. Senyumnya membuat wajah Feng Tianjiao memerah, saat dia menundukkan kepalanya tanpa suara. Tanpa memberi Lin Hai lebih banyak waktu untuk berpikir, Kevin Ye dengan tersenyum membanting sepiring kakek Mao di atas meja, dan berkata, kalian harus memikirkannya dengan hati-hati. Aku sedang mengurus ini, kalian bisa datang menemuiku kapan saja kalian mau.
Setelah mengatakan itu, Kevin Ye tertawa dan pergi tanpa melihat ke belakang. Hanya Lin Hai dan Feng Tianjiao yang saling memandang, memikirkan sesuatu.